Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Rivia dari Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video edukatif yang membahas tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dunia akademik. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan. Di lingkungan akademik, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk berpikir, menganalisis, dan menyampaikan gagasan ilmiah secara sistematis. Dalam dunia perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk mampu menyampaikan pendapat, hasil pemikiran, serta temuan ilmiah secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Melalui video ini, saya akan membahas permasalahan yang sering terjadi terkait penggunaan bahasa Indonesia di dunia akademik, memberikan contoh kasus yang relevan, serta menganalisis pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah akademik. Permasalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Dalam konteks akademik, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana untuk melatih keterampilan berpikir sistematis dan kritis. Ketika mahasiswa dituntut untuk menyampaikan gagasan dengan bahasa yang teruntut dan logis secara tidak langsung, mahasiswa juga dilatih untuk menyusun alur berpikir yang terstruktur. Dengan demikian, kemampuan berbahasa memiliki keterampilan atau keterkaitan erat dengan kemampuan berpikir ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga sangat berpengaruh terhadap kredibilitas akademik seseorang. Mahasiswa yang mampu berkomunikasi secara jelas, lugas, dan sesuai kaidah akan lebih mudah dipercayai dalam menyampaikan pendapat atau hasil kajian ilmiah. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap isi pembahasan. Selain kegiatan perkuliahan, bahasa Indonesia juga berperan penting dalam publikasi ilmiah, seperti penulisan jumlah artikel, laporan penelitian, dan karya tulis ilmiah lainnya. Bahasa yang baik dan benar membuat penulis menyampaikan hasil penelitiannya secara akurat dan objektif. Hal ini penting agar informasi ilmiah yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca dari berbagai latar belakang akademik. Di lingkungan perguruan tinggi, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah juga mencerminkan sikap profesional dan etika akademik. Mahasiswa yang menghargai aturan kebahasaan menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai insan akademik. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai akademik yang harus dijunjung tinggi. Lalu, lebih jauh lagi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak bangku perkuliahan akan memberikan dampak positif bagi kehidupan profesional mahasiswa di masa depan. Dalam dunia kerja, kemampuan penyampaian gagasan secara jelas dan formal sangat dibutuhkan, terutama dalam penyusunan laporan, presentasi, serta komunikasi resmi lainnya. Tetapi, kenyataannya, penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan akademik masih menghadapi berbagai masalah, seperti salah satunya permasalahan yang paling sering ditemui adalah penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam situasi formal akademik. Banyak mahasiswa yang masih terbiasa menggunakan bahasa tidak baku, baik dalam presentasi kelas, diskusi ilmiah, maupun saat menulis tugas akademik. Penggunaan bahasa sehari-hari, bahasa gaul, singkatan yang tidak resmi, serta struktur kalimat yang tidak jelas seringkali terbawa ke dalam konteks akademik. Selain itu, mahasiswa juga sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing tanpa memperhatikan ketepatan istilah. Padahal penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat mengaburkan makna dan justru mengurangi kejelasan pesan yang ingin disampaikan.
Permasalahan lainnya adalah kurangnya kemampuan menyusun kalimat yang efektif dan runtut. Kalimat yang terlalu panjang atau tidak logis dapat membuat pembaca maupun pendengar kesulitan memahami isi pembahasan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip komunikasi akademik yang mengutamakan kejelasan dan ketepatan makna. Lalu, contoh kasus dalam kehidupan akademik. Sebagai contoh kasus dalam kegiatan presentasi di kelas, sering dijumpai mahasiswa yang menyampaikan materi dengan bahasa yang kurang terstruktur. Materi disampaikan tanpa alur yang jelas, penggunaan istilah tidak konsisten, serta pemilihan kata yang kurang tepat. Akibatnya, pendengar tidak dapat menangkap inti pembahasan dengan baik. Dosen dan mahasiswa lain mungkin harus berusaha lebih keras untuk memahami maksud dari presentasi tersebut. Meskipun materi yang dibahas sebenarnya cukup penting dan relevan. Contoh kasus lainnya dapat dilihat dalam penulisan makalah, laporan praktikum, atau skripsi. Banyak karya tulis mahasiswa yang memiliki isi atau substansi yang baik namun nilainya berkurang karena kesalahan penggunaan bahasa, kesalahan ejaan, tanda baca, pemilihan kata, serta susunan paragraf sering menjadi catatan dalam penilaian akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penyampaian gagasan melalui bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat mempengaruhi kualitas akademik seorang mahasiswa, bukan hanya isi atau materi yang disampaikan. Analisis pentingnya bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik karena berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Bahasa yang jelas, runtut, dan sistematis memungkinkan gagasan ilmiah dapat dipahami dengan jelas dan baik oleh orang lain. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat juga mencerminkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Mahasiswa yang mampu menyusun kalimat secara runtut dan argumentatif menunjukkan bahwa ia memahami materi yang dibahas secara mendalam. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai identitas nasional. Dalam era globalisasi, penggunaan bahasa asing memang tidak dapat dihindari, terutama dalam literatur ilmiah internasional. Namun demikian, bahasa Indonesia tetap memiliki peran penting sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dunia akademik, mahasiswa turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian dan martabat bahasa nasional. Hal ini juga menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab sebagai insan akademik. Sebagai kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik. Bahasa Indonesia juga tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana berpikir, menyampaikan gagasan, serta membangun argumentasi ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar membantu mahasiswa dalam menyampaikan ide secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Selain itu, hal ini juga mencerminkan kualitas intelektual dan sikap akademik seorang mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa juga diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, khususnya dalam konteks akademik. Mahasiswa perlu membiasakan diri agar menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam presentasi, diskusi ilmiah, serta penulisan karya ilmiah. Sebagai sarana penggunaan tinggi, diharapkan dapat terus mendorong peningkatan literasi bahasa melalui pembelajaran, pelatihan penulisan ilmiah, serta pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah di lingkungan akademik. Dengan demikian, video edukatif yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah Agustus tadi.